Halo Sobat Kisi, selamat datang di Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Bersama saya Ika Rahmawati dari tim Research Kisi. Nah, pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai indeks saham beserta klasifikasi dan sub-subnya. Apa itu indeks saham? Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atau sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala. Yang pertama itu untuk mengukur sentimen pasar. Jadi, indeks harga saham ini bisa dijadikan alat yang digunakan untuk mengukur keadaan pasar saat itu, atau dengan kata lain, rujukan kondisi kinerja saham-saham yang ada di bursa kita. Misalnya kita ambil contoh IHSG, indeks harga saham gabungan. Nah, jika IHSG ini sedang hijau atau sedang mengalami kenaikan atau terapresiasi, berarti hal tersebut menandakan bahwa sebagian besar saham-saham yang ada di bursa kita atau lebih dari 50% itu mengalami kenaikan. Begitu pula sebaiknya apabila IHSG sedang menurun atau sedang merah atau sedang terdepresiasi seperti itu, berarti lebih dari 50% atau sebagian besar saham-saham yang ada di bursa kita itu sedang melemah atau mengalami penurunan. Bisa dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks, ETF indeks, serta produk turunannya, supaya portofolio investasi tersebut bisa terdiversifikasi yang tujuannya adalah untuk mengurangi risiko sistematis dan bisa menjadi produk investasi jangka panjang. Sebagai tolak ukur bagi portofolio aktif. Nah, jadi indeks saham di sini bisa menjadi parameter dalam mengukur kinerja portofolio kita. Maksudnya di sini adalah kita bisa membandingkan portofolio kita dengan indeks yang akan kita bandingkan. Sebagai contoh misalnya suatu indeks memberikan return per tahunnya itu atau menghasilkan return per tahunnya itu sebesar 10%. Nah, portofolio kita itu hanya 6% atau di bawah 10%. Berarti hal ini mengimplikasikan bahwa kinerja portofolio kita itu kurang maksimal. Nah, berarti di situ harus ada yang dievaluasi. Bisa dijadikan proksi dalam mengukur dan membuat model pengembangan investasi atau return. Nah, indeks harga saham ini bisa digunakan sebagai proksi dalam mengukur dan menghitung risiko sistematis, juga kinerja yang disesuaikan dengan profil risiko suatu portofolio. Biasanya ini digunakan oleh analis saham atau manajer investasi. Nah, tujuan dan manfaat dari indeks saham yang terakhir adalah untuk melihat perkembangan ekonomi suatu negara. Jadi, indeks harga saham ini bisa menjadi salah satu indikator untuk melihat perkembangan perekonomian suatu negara. Nah, tadi kita sudah membahas 5 tujuan dan manfaat dari indeks saham, yakni yang pertama itu untuk mengukur sentimen pasar, yang kedua bisa dijadikan produk investasi pasif, yang ketiga sebagai tolak ukur bagi portofolio aktif, yang keempat sebagai proksi dalam mengukur dan membuat model pengembangan investasi, serta yang terakhir untuk melihat perkembangan perekonomian suatu negara. Oke, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan menambah insight baru bagi Sobat Kisi. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.